warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di kota Mekah. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. Metik daun salam di kebun nanas. Yang jawab salam kita doain mudah-mudahan utang-utangnya pada lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'du, hadratil mukarramun, para ustazat, para guru, para tokoh, para ibu-ibu yang mohon maaf namanya saya nggak sebut atu-atu, wabil khusus tuan rumah Ibunda Ustazah Yanti, kita doain selalu sehat panjang umur. Ustazah Sri Yanti, kemudian Ustazah Nur Aidas, kemudian Ustazah Siti Hawa, dan seluruh jamaah, para ibu, para bapak, nggak ada bapaknya, para ibu yang mohon izin saya nggak sebut, Kang Ranto dan juga Mas Awan, ada juga Kakanda Ustadz Imron Rosadi, seluruhnya kita yang hadir malam hari ini mudah-mudahan jadi penyebab turunnya rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin muslimat mu'minin mu'minat, khususan jamaah majlis jami'atul ummahat, annallaha yataqassahum birrahmah wal maghfirah. Syulillah lahum al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para ibu, para ustazah, tuan rumah Ibu Yanti, malam hari ini nih ngapa bajunya jadi sama ini? Ya, ada janjian kan ya? Janjian nggak? Saya juga kagak janjian. Tadi sholat maghrib ya, ini sedikit ya intermezzo aja. Ya biar ya dia kenapa jodoh itulah saudara ibu. Kalau saudara itu paham, kalau saudaranya lagi pengen apa, kita kagak pakai ngucap aja, kita ngomong dalam hati, dia udah paham. Iya, emang lapar dari rumah datang tahu-tahu baru matang masak tetangga lah, kita suruh mindo, kan enak ya. Ya itu. Tadi saya sebenarnya sholat maghrib udah pakai baju hitam.
Iya, cuman pas kemudian saya pakai baju hitam, kata saya, masa pengajian pakai baju hitam kayak orang meninggal, kan gitu. Dah ini kemarin habis ratib sahabat saya Ki Marhadi itu pergi haji beliau, maka kemarin habis pakai baju ini masih digantung, ya saya pakai aja yang udah digantung ya. Iya baru sekali masalahnya, emang saya pakai tidur baru sekali pakai gitu, makanya saya pakai lah, giliran nyampe sini sama. Ya alhamdulillah. Ya itu Bu, kita sehat ya Bu. Nih kita nggak janjian, tapi yang namanya orang Islam ya, yang namanya orang beriman tuh percaya yakin sama Allah, kalau udah satu hati enak kagak Bu? Enak. Kan begitu? Iya. Makanya dalam Quran innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman imannya sama, akidahnya sama, yakinnya sama ke Allah, bajunya sama nih. Kan kadang-kadang gitu, bajunya mah sama, hatinya kan begitu ya. Makanya dalam hadis itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat rupa kita Bu. Ibu mau pakai bedak pipa Mirabella atau skincare yang murah yang mahal, nggak Allah lihat itu manusia yang lihat. Iya kan gitu. Lah iya itu Allah nggak lihat harta kita, baju kita, rumah kita, Allah nggak lihat itu. Pekerjaan kita Allah nggak lihat itu. Mau tukang bakso, mau tukang somai, mau tukang baju, mau tukang gosip kan gitu ya. Allah nggak lihat itu, yang Allah lihat apa? Hati kita. Makanya kita ini udah masuk tanggal 5 Zulhijjah ya, tanggal 5 Zulhijjah. Besok tanggal 6 ya, hari Jumat kita masuk Idul Adha ya. Itu ntar ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari Nahar ya. Maka disunahkan itu puasa ya. Puasa itu Bu bagi yang mampu. Kalau ibu kagak mampu, emang lagi dagang puasa panas-panas, ntar puasa jadi ngeluh, pakai puasa. Ya udah, emang siapa yang maksa kita puasa? Betul? Lah iya, jangan maksain diri, nggak boleh. Ibadah itu dasarnya ikhlas. Kalau nggak ikhlas ntar ngeruwet. Kalau emang Ramadan emang wajib, kalau besok sunnah. Mau puasa silakan buat kita, mau nggak puasa ya silakan buat kita juga. Allah rugi nggak? Enggak. Ibu puasa Allah nggak rugi, tetap maha besar. Kemudian ibu beramal baik, Allah juga nggak rugi, tetap maha kaya. Kan gitu. Puasa buat kita, ibadah buat kita. Makanya dalam Quran ibu, ini bicara bulan Zulhijjah ya. Itu dalam Quran ada ayat qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada di dalam diri Nabi Ibrahim itu suri tauladan yang baik bagimu dan keluarganya. Nabi Ibrahim keluarganya bagaimana? Ada Nabi Ibrahim, ada Siti Hajar, ada Nabi Ismail. Nih jangan sampai salah paham nih. Ya, kadang-kadang kita nih pahamnya salah. Ya. Kan gitu, kalau mulut mah Bu kan ngomong bisa nambah ya. Kalau duit bisa kurang, bener gak? Iya. Betul nggak? Lah iya, kadang-kadang kan cerita begitu. Cerita mah iya, dari si Anu ngomongnya apa, nyampe ke sono ngomongnya apa. Keseakan-akan dia yang paling tahu. Nah itu sama Bu. Kalau dalam nih Bu, kita harus paham juga. Umat Nasrani itu Bu percaya yang dikorbanin itu Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Kita orang Islam, akidah kita Nabi Ismail yang dikorbanin lewat jalur Siti Hajar. Kalau Siti Sarah itu Nabi Ishak. Ntar mentoknya turun ke bawah Nabi Sulaiman, terus sampai Nabi
Ishak. Tapi kalau Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim turunnya ke Nabi Ismail, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Tuh Bu, kita harus paham tuh. Nyambung apa kagak ini? Orangnya di sini dulu, jangan pikiran ngayap. Ini matanya mikir begini, orangnya di sini, badannya terpikirannya ngayap kemana-mana. Ini lagi mikirin apa tuh? Ini makanya, ayo Bu, kita kalau ngaji, ayo ngaji dulu. Kalau mau kongkok, ntar. Kadang kan gitu, ngaji mah tibang setengah jam, kongkonya 3 jam. Kan gitu, ntar mah yang pahalanya mah dikit, dosanya banyak. Lah itu kalau ditimbang lah rugi kan itu kalau dagang. Lah iya makanya ayo seimbang. Kalau emang mau ngaji, ngaji dulu. Kenapa? Biar kita paham. Kadang-kadang Bu, orang Islam sekarang banyak yang pahamnya salah. Kenapa pahamnya salah? Iya dia benar baca Quran, dia baca hadis, tapi niatnya beda. Niatnya salah. Allah tahu manusia agak kita dibohongin. Dengan udang-udang nih, pakai jubah, gamis kayak saya nih, saya hadir kemarin. Pakai baju gamis putih, pakai udang-udang, pakai sorban, nyengser. Wow. Saya bilang ibu-ibu semua, ayo kumpulin duit semua, ayo jam emas kumpulin semua. Giliran udah kumpul semua, ya siapa yang bersedekah, beliazat, siapa yang ngasih ngasih sedekah, ngasih infak, fi kulli sumbulatin mi'atu habwa. Giliran duit udah kumpul di kantong, wah, di mobil dia ngitung, wah, dia nyari janda lagi. Ibu tahu kagak? Ibu kagak tahu. Hati-hati Bu. Sekarang zaman kita nih, era kita banyak kebaikan, bungkusnya kebaikan, kebungkusnya ibadah, bungkusnya kesolehan, dalamnya bohong. Iya, framing, tahu framing? Bungkusnya, iya, kayak istri saya pernah tuh, istri saya dapat besek, wah, bungkusnya mah, enggak, fotonya gitu, besek kan biasanya putih ya, ini mah beseknya ada gambar ayam, ada gambar apa gitu. Iya kata istri saya pas dapat besek, wah, indah juga nih kayaknya, enak di dalamnya. Kata dia nih, prasangkanya dalamnya enak. Kata istrinya, ntar dulu tidur. Nah kemudian habis sholat subuh giliran dibuka tuh besek, isinya apaan? Semur tahu sama mie. Kata lah, mana ayamnya, mana dagingnya nih. Ternyata, nah itulah bohong. Ibu juga jangan ketipu. Kadang-kadang sekarang nih di framing di TikTok, di Facebook, kesannya kayaknya romantis. Wah, jalan-jalan kayaknya duitnya banyak, rumahnya megah. Wah, enak naik mobil flexing. Wah, giliran kita yang kenal tahu, utangnya banyak. Lah, bener Bu. Lah iya, Ibu jangan tertipu sama yang orang kaya flexing bagi-bagi. Kata kita, iya baik. Padahal bohong, itu pencitraan doang. Utang kita paling 300, 500, sejuta, 5 juta. Utang dia miliaran Bu, triliunan. Iya, Ibu jangan ketipu. Kadang-kadang kita mah, iya enak banget ya jadi dia. Iya, coba jadi dia. Enakan kita Bu. Makanya Ibu harus bersyukur. Lah, Ibu kadang nih, Ibu punya duit 100.000, pengen Ibu paling bakso somai. Coba punya Ibu duit 100 juta, pengen Ibu apa? Mobil. Lain lagi kan? Nah itu Bu. Makanya nih, tadi itu ayatnya, qad kanat lakum fi uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma. Nabi Ibrahim ini jadi contoh. Maka tadi saya lagi habis sholat maghrib, saya setel YouTube tuh, saya nonton Masjidil Haram Mekah. Kemudian dalam hati saya ngobrol begini Bu nih. Saya bilang begini, ya Allah, pengen rindu, saya pengen ke Mekah. Ibu pengen nggak ke Mekah Bu? Pergi haji pengen kagak? Umroh pengen kagak? Pertanyaannya begini Bu nih, di hati saya tadi saya nanya begini. Ada pertanyaan begini, lu mau ke Mekah mau ngapain Wis?
Iya, makasih Bu Awan. Iya, kita mau ke Mekah mau ngapain? Ayo. Ibadah. Hah? Ibadah. Ibadah nyari ridho siapa? Sekarang kagak perlu ke Mekah, di sini aja bisa nggak kita nyari ridho Allah? Terus ngapain harus ke sono? Hah? Sekarang duitnya punya, kan duitnya belum ada. Kita masih doa, pengen ya Allah, pengen pergi ke Mekah, pengen pergi umroh, kan duitnya belum ada. Lah iya kata Allah lah, kan takwa itu mastata'tum semampu kita. Lah emang kita belum mampu ya udah, jangan maksain. Kadang kan kita begitu, pengen makan daging, pengen makan ayam, pengen duitnya kagak. Akhirnya ketemunya teri, Indomie, telur. Itu telur dikatain, itu Indomie dikatain. Kenapa? Karena kita kecewa, betul. Lah itu kenapa? Yang bikin kita kecewa apa? Karena kita punya keinginan. Makanya orang kaya ditukar lagi akhirnya. Air putih-putih juga ini mah. Kali yang ada warnanya gitu. Ya udah. Jatuh ini. Sampai mana tuh saya ngomong? Hah? Kenapa? Sampai mana? Pesawat. Nah iya Bu. Kadang gini Bu, yang namanya keinginan kita ini nggak terbatas. Ibu dulu punya pengen lagi masih muda, pengen punya motor. Giliran udah punya motor, pengen mobil. Udah punya mobil, keluar lagi yang baru, pengen ganti yang baru. Udah punya rumah, pengen gedein rumah. Kemudian nggak ada kamar buat anak, pengen bikinin kamar buat anak. Kan begitu terus. Padahal kadang-kadang yang kita pikirin, yang kita bela-belain, padahal itu rumah ntar siapa yang nempatin? Ayo, anak kita, cucu kita, kan begitu, nerus-nerus aja. Nah ini kan boleh orang tua, boleh keluarga kita. Nah kemudian kita lanjutin lah itu Bu. Makanya kadang-kadang kemarin Ibu, tuh kemarin di medsos ada ibu juga kalau doa hati-hati. Itu ada orang doa minta duit 1 miliar. Dia bilangnya nggak dapat apa-apa, nggak pakai capek. Ya Allah saya minta nih, kemarin Ramadan dia bilang minta duit 1 miliar. Kemudian bener bukan 1 miliar, 100 juta. Kemudian ya Allah saya minta duit 100 juta. Kemudian jatuh dari atas. Kagak, ini lagi doa. Ada anunya hasil doa ya. Iya, hasil dia nerapin Bu. Iya, dia meraktekin nih dari doanya. Ya Allah saya minta duit 100 juta. Saya kagak ngapa-ngapain, kemudian saya dapat duit 100 juta. Ternyata apa Bu? Anaknya yang kerja dibikin meninggal. Anaknya dapat asuransi 100 juta. Hati-hati Ibu doa. Lah, caranya Ibu dapat 100 juta bagaimana? Kagak pakai kerja. Lah itu anak Ibu dibikin meninggal. Sebab anak Ibu meninggal dapat asuransi. Kemudian Ibu megang duit itu 100 juta. Anak Ibu mati. Mau kagak? Lah makanya hati-hati. Ya Bu, nih Nabi Ibrahim dulu Bu. Itu Nabi Ibrahim nih. Kalau kita hidup zaman Nabi Ibrahim, kira-kira kita nggak boleh suzon, ya. Makanya ada yang namanya Nabi Ibrahim ini punya bapak namanya Azar. Azar ini pembuat patung berhala yang bikin babanya Nabi Ibrahim, bapaknya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Bapak ngapain nyembah Tuhan ini? Lah iya, patung begini kan bapak yang bikin. Kalian aja nyembah bapak, ngapain bikin patung? Bapak yang bikin. Lah bisa orang lakunya jual ini, Bu jual ini laku, udah dapat duit dari jualan patung. Orang nyembah dia ini. Padahal kan yang bikin gua kata bapaknya. Lah iya kata Nabi Ibrahim, lah kalian ini nyembah bapak, ngapain nyembah patung yang hidup? Kata Nabi Ibrahim tuh. Nabi Ibrahim akalnya udah main, itulah utusan Allah Bu, Nabi Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mikir,
mana ya, ilok gue nyembah patung, ilok gue nyembah manusia. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, ngeliat bintang, ini kali Tuhan romannya apa indah banget di langit. Tahu siang pagi hilang tuh bintang, muncul matahari. Wah ini kali ini paling gede matahari. Ternyata maghrib hilang tuh matahari. Kemudian muncul lagi bulan. Oh ini lagi lebih adem nih. Ini kali Tuhan nih bulan. Ternyata bulan pun pagi hilang. Kata Nabi Ibrahim begini bu ucapannya, saya nggak suka sesuatu yang bisa hilang. Iya. Kemudian Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saya nyembah, saya ibadah, saya niat sholat, saya niat menyembah hanya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bintang, bulan, seluruh isinya manusia, yang nyiptain kita nih, itu yang saya sembah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, itu inna sholati wa nusuki lillahi rabbil, hidupku ibadahku matiku lillah. Sekarang manusia kebanyakan hidup buat ibadah apa buat Allah? Ayo jujur aja. Kata Sayyidina Ali begini bu, orang yang hidupnya cuman mikirin apa dari tangannya masuk ke mulut, ya hidupnya cuman mikirin perut, itu nilainya derajatnya sama yang keluar dari perut. Sayyidina Ali yang ngomong ya, saya cuma nyampein. Ibu cuma mikirin makan, gadok, mukbang. Karena kan kita diajarin gitu. Iya nih, medsos kita isinya makan, habis memakan tertawa. Betul nggak? Gadok, dia kan makan aja mindo, udah sama tertawa. Ini bu. Ya akhirnya apa? Lah ini nggak mikirin agama, nggak lupa sama Tuhan. Makanya bu sadar nih. Ya, Nabi Ibrahim kemudian diperintah dari ketemu Tuhannya, kemudian ngajarin istrinya, ngajarin anaknya, ngebentuk istri yang soleha. Ya, kemudian anaknya pun soleh. Kemudian Siti Hajar bu, kalau Nabi Ibrahim zaman kita hidup, kira-kira ada anak lawan bapak, durhaka apa kagak? Hah? Anak lawan orang tua durhaka apa kagak? Tapi lempengan urusan akidah bu, urusan sama Allah boleh ibu bilangin. Sama kayak ibu sama suami. Kalau suami ibu salah, nggak inget sama Allah, boleh ibu ingetin. Dalam posisi benar ibu punya hak biar nasehatin orang. Kadang di zaman kita nih, yang sakit, yang bohong, dia nasehatin kita. Kita yang tahu kartunya, bohong mulu, nasehatin kita. Bagaimana mau mempan, betul nggak? Lah iya ngibul mulu, ya pakai ngajarin gua. Lalu aja bohong mulu, lalu minta mulu, pinjem mulu, lalu aja kagak yakin. Makanya saya diajarin sama guru saya begitu bu. Ya kalau ada orang ngajak ke Allah, kemudian masih minta sama manusia, bohong, tinggalin bohong. Ya dengan dalih apalah sedekah, infak, bohong, mahar, bohong. Kalau memang dia ngajak ke Allah, dia minta sama Allah cukup, hatinya ngucap, itu ilmunya wali bu. Ngomong sama Allah. Kayak saya nih bu, nih emang saya janji sama ibu, tentu baju kita sama. Emang awal WA saya nelfon tanya no, emang saya bohong. Kagak saya kagak, beneran saya kagak deh. Kagak janji itulah bu. Kalau hati kita udah ketemu apa sih namanya? Soulmate apa sih? Chemistry, iya udah ketemu aja begitu tuh. Kalau iya udah tahu aja lah, kagak tahu saya juga kagak janji lah itulah bu. Kalau hatinya udah connect itu lantar kita jadi saudara. Makanya Nabi Ibrahim ngajarin istrinya, ngajarin anaknya. Ya ketika kita hidup zaman Ibrahim, kira-kira kita bagaimana? Ngikut Nabi Ibrahim apa ngikut bapaknya ajar? Ya bisa jadi kita ngikut bapaknya ajar. Nabi Ibrahim, wah songong lo, anak lawan bapak. Bisa nggak gitu? Anak lawan emak, bisa nggak? Padahal yang diajarin Nabi Ibrahim benar. Sembah Tuhan yang nyiptain kita manusia lah, ngapain kita nyembah patung?
Yang bikin manusia kita sembah. Kan begitu. Lah iya, ngapain? Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim ngelawan babanya, itu namanya ajaran tauhid. Makanya millata Ibrahim hanifah. Kita ngikutin ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, nyembah Tuhan yang satu, Bu. Enggak dipecah lagi. Satu katanya punya anak, punya emak, punya roh apa itu enggak, ini kacau udah. Lah iya, satu ya satu, ahad, enggak bisa dipecah lagi. Allah namanya. Makanya Bu, saya sampaikan kan gitu. Nih hari Ahad nih. Ya, Ahad. Nih makanya dirubah jadi Minggu. Ini ada apa? Kalau Ahad tuh domira ke Allah baliknya. Tapi kalau Minggu kemana? Inilah sebenarnya pendakalan akidah kita. Umat Islam dijauhkan dari agamanya. Makanya kita jadi lupa mulu sama Tuhan. Kok? Nah, emang jadi puyeng mulu yang ada. Bagaimana ingat sama Allah? Lah iya puyeng mulu. Makanya ayo sadar, kita ngaji nih. Ngaji itu murabir ruh. Ruh kita nih Bu butuh makanan juga. Perut butuh makanan nih, nasi, indomie, telur. Iya perut. Buat jasad nih, yang ujung-ujungan terjadi bangke kita di kuburan. Tapi ruh kita, rohani kita ini akan hidup selamanya. Orang ingat sama kita. Ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik, orang baik semua. Amin. Amin. Itu saudara. Jangan lo jahat, jahat semua. Lah iya, termasuk dia juga jahat. Lo bagaimana sih? Lo bagaimana di dunia ayo dijahat? Lah itu makanya naudzubillah. Ayo, nih Nabi Ibrahim dulu babanya salah. Boleh kita sampein. Iya, ibu punya suami salah, sampein. Kemudian anak ibu bener, lo dengerin Bu, walaupun bocah. Jangan ibu so tahu, kamu pakai ngajarin emak, anak kecil. Lah jangan, emang bener mah bener, iyain. Ini udah zaman dia Bu. Lah iya, jangan pakai disalahin tuh anak. Wes, kamu emang duit dari aku aja, makan di rumah aku. Kalau nggak demen pergi. Wah, anak suruh pergi. Tuh Nabi Ibrahim juga dulu begitu Bu, suruh pergi sama bapaknya, ajar. Lu kagak ngikutin gua nyembah patung, pergi lu dari sini. Kalau kagak gua rajam. Ada ayat Quran. Buka surat Nabi Ibrahim tuh ceritanya, ada di Quran. Kemudian Nabi Ibrahim mukulin apa? Patung-patung tuh Raja Namrud dibakar 40 hari Bu. 40 hari 40 malam dibakar hidup-hidup. Kemudian Allah bilang, kunu kirodatan khosiin. Api selamat buat Ibrahim. Api jadi dingin 40 hari 40 malam manusia dibakar. Saya nih dibakar nih api unggun. Kira-kira mati apa hidup? Akal kita pasti kan ya angus, gitu ya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam hidup. Itulah jadi mukjizat. Ketika dia nyampein kebenaran, kita juga Bu, kalau kita nyampein kebenaran nggak usah takut Ibu. Dijauhin sama temen, dijauhin sama saudara. Lah ibu benar. Ntar juga giliran ibu sukses, duit ibu banyak, pada ngaku saudara. Betul nggak? Lah iya, masih kismin mah. Dagang bakso dari mana bisa punya rumah, punya mobil? Lah giliran udah dagang laku, laris, punya rumah, punya mobil, baru dah. Mbak Yu sehat. Nyelesai satu sih. Minjem. Kan begitu ya? Banyak gak yang begitu? Lah banyak itu Bu, manusia emang begitu. Makanya ayo sadar. Nabi Ibrahim juga begitu Bu. Nabi Ibrahim dulu, kemudian ketika diusir, kemudian Nabi Ibrahim miara kambing, pengembala kambing, onta. Kemudian Nabi Ibrahim dulu saking kayanya itu Bu, berkorban 300 onta, 100 sapi, 1000 kambing. Kemudian malaikat ngomong tuh, namanya Nabi kan bisa dengar malaikat ngomong. Bukan main nih, ada orang soleh, orang kaya baik. Iya, kan orang kaya baik jarang Ibu ya. Banyak kan pelit ya. Gitu. Lah iya, ada orang kaya baik. Kemudian malaikat muji nih, bukan main Nabi Ibrahim. Lah onta 300. Sapi 100, kemudian kambing 1000, buat berkorban dibagiin semua ke rakyat, ke umatnya.
Ini orang baik. Kemudian tuh Bu, keluar ucapan Nabi Ibrahim, seandainya saya punya anak, akan saya korbankan buat mencari ridho Allah. Keluar ucapan. Kenapa? Waktu itu Nabi Ibrahim ngomongnya belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Lah iya, orang mobil tenang, ntar kalau gua kaya lu gua ajak naik mobil semua, giliran punya mobil. Kan begitu ya? Lah ngapain nunggu punya mobil? Sekarang lu punya motor lah, ajak aja boncengin gua. Betul nggak? Lah iya, kadang entar tenang, kalau gua punya kayak apa, duit gua banyak 100 juta, ntar gua bagi lu 1 juta. Giliran punya di 100 juta dibagi. Kagak, itu manusia, Bu. Lah iya, makanya semampu kita. Lah emang mampunya 2.000 lah bagi 2.000. Mampunya 5.000 lah kasih 5.000, semampu kita. Jangan pakai nunggu kaya. Ngapain nunggu kaya? Lah kalau kagak kaya-kaya betul nggak? Lah iya, kagak kaya-kaya lah bagaimana? Akhirnya kan kagak keluar tuh ya, amalnya. Lah iya, makanya ayo kita sadar, Nabi Ibrahim ketika dulu tuh beliau kaya, 300 onta, 100 sapi, kemudian 1.000 kambing dia sedekahin. Kemudian keluar ucapan, kalau saya punya anak, kemudian Allah suruh korbanin, akan saya korbanin. Itulah Bu, akhirnya jadi perintah korban. Ya, kemudian Nabi Ibrahim nikah sama Siti Hajar, ya, karena emang Nabi Ibrahim gak punya anak dari Siti Sarah, akhirnya suruh nikah sama Siti Hajar. Kemudian ketika hamil disuruh lahir anak, ya namanya bini pertama sama bini kedua. Lah ini kagak punya anak, yang ini punya anak, kan bininya yang ini manyun aja Bu. Lah iya, akhirnya pergi, lu suruh pergi, jangan tinggal di sini, kontrakan dia sono di mana Ki, jadi sini. Empet gua lihat mukanya, lah manusia Bu. Siti Sarah manusia, Nabi Ibrahim manusia, yang kita ceritain manusia nih. Lah sama kayak kita. Iya, urusan nabinya, utusan Allah ini dapat wahyu lain lagi. Kemudian nih Siti Hajar dibawa sama Nabi Ismail ke lembah Bakah yang sekarang Mekah tuh, Ka'bah. Di situ tuh. Kemudian ketika dibawa ke sono, nih kira-kira di kampung kita ada laki, ya dia nikah lagi, kemudian bininya hamil, kemudian beranak, punya anak tuh ditinggal di kebun. Kira-kira kata kita apa? Laki brengsek kan ya? Bininya baru lahir, punya anak kecil, ditinggal di kebun. Lah iya, itu tuh Mekah itu Bu dulu lembah, itu nggak ada orang, nggak ada air di situ. Kemudian Siti Hajar perempuan nanya sama Nabi Ibrahim, bang ngapain gue tinggal di sini? Ini perintah Allah apa mau lu? Dia kata gitu sama Siti Hajar Bu, ingat Bu. Itu ucapan Siti Hajar nanya nih sama lakinya, bang ngapain gue ditinggal di lembah begini? Iya, ini punya anak kecil, lu tega amat bang. Nabi Ibrahim mau pergi balik lagi ke Palestina. Kata Nabi Ibrahim apa? Ini perintah Allah, lu disuruh tinggal di sini. Kemudian kalau memang perintah Allah, saya akan taat. Kata Siti Hajar tuh. Itulah keyakinan seorang wanita soleha. Ya bang, kalau emang lu bener niat Allah, nyari duit, dagang, nyari rejeki, gue doain biar berkah. Tapi kalau lu nyari janda bang, coba gue tetek bang. Lah iya Bu, begitu. Kalau emang bener mah, lah silakan doain. Nggak ya, kalau kagak lah jangan. Ya, kemudian Ibu, ketika Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar kebingungan, Nabi Ismail kehausan. Kemudian namanya Bu, belum zaman kita belum ada lampu, gelap di lembah, anak nangis, kira-kira bagaimana emak? Air kagak ada, padang pasir, nyari air kemana lah? Di sini banyak air kita Indonesia. Lah kalau di padang pasir nyari air di mana? Akhirnya apa? Siti Hajar tuh Bu, ibu ketika pusing kagak punya duit, nggak punya beras, udah ibu kemana Ki? Keluar aja Bu, ngayap bergerak nyari fantasi rupil ar, nyari karunia Allah. Bukan minjem, ibu kadang-kadang minjem dulu. Rumah siapa ya? Empok siapa nih? Romana si Anu kayaknya duitnya banyak, ini dia makan mulu di kafe. Aku datang aku minjem. Lah itu, ibu langsung fokus ke duit ke orang, bukan ke Allah dulu.
Ibu kalau lagi puyeng itu fokus minta sama Allah dulu bu. Habis ya Allah, saya lagi butuh duit nih bu. Butuh duit ya Allah 300.000, 500.000, minta sama Allah. Habis minta, udah ibu keluar Bismillah. Kemana kek? Tahu-tahu iya udah ntar tahu-tahu teman ada teman yang traktir, ada teman yang bagi duit. Coba buktiin bu, ibu punya iman. Iya jangan takut. Iman tuh perlu dibuktiin. Nabi Ibrahim juga buktiin imannya. Siti Hajar itu buktiin imannya bu. Siti Hajar tuh perempuan di tempat gelap, di lembah. Kemudian Siti Hajar karena anaknya nangis, akhirnya Siti Hajar mondar mandir tuh Bukit Sofa Marwah. Itu yang disebut ibadah sa'i 7 kali, lari kecil-kecil, nyari-nyari orang. Ada orang apa kagak di sini, gue mau minta air. Kesono lagi minta air. Tapi 7 kali balik bu, ternyata keluar air di mana? Dari kaki Nabi Ismail. Padahal bu, Bukit Sofa Marwah nih Nabi Ismail ditaruh sini. Bukit Sofa Marwah sono bu no. Dari Walung London ke sono ke Caman. Lalu lumayan jauh, lebih malah ke Sumber Harta bisa. Lah itu jauh mondar-mandir, nongol di sini di bawah kaki anaknya. Ayo, ibu marah? Kagak, lah itulah Allah. Yang penting bergerak dulu, usaha dulu. Ada gerakan, mau dagang bakso, mau dagang somai, mau dagang baju, mau dagang apa kayak keluar aja dulu, bergerak. Jangan diem aja. Lah itu. Lah iya makanya ketika kita bergerak ada bu airnya itu air Zam-Zam. Kemudian ketika air Zam-Zam apa gini hari terbukti tuh. Ya air Zam-Zam bisa nyembuhin. Ya pergi haji kita nyarinya air Zam-Zam bisa nyembuhin. Itu bukti bu. Dari siapa itu? Siti Hajar bu, seorang wanita. Ibu wanita semua nih. Makanya ibu seorang wanita keyakinannya kuat kepada Allah. Ibu bisa nyiptain air Zam-Zam di rumah. Amin. Amin. Iya ngapain bu sekarang ibu pada sakit, asam urat, darah tinggi, kolesterol, apa ini? Gila. Nah, ibu, ini dokter sekarang ibu ditakut-takutin mulu. Rumah sakit banyak, apotek banyak, obat banyak, di warung banyak no. Ngapa orang sekarang pada sakit? Nah itu kita di framing, dibungkus, suruh kita pada sakit. Dari hasil duit, lu pada cari duit lu buat berobat, buat dokter. Kita harus sadar itu bu, ditakut-takutin kita. Orang dulu dukun beranak apa dulu bu, dukun sembur ya. Lah nenek kita, kakek kita sembuh pada sehat panjang umur. Iya kadang daun saga, daun binahong, daun apalah hidup umurnya panjang. Orang sekarang lah iya 40, lah itu pada sakit, yang pada bengkak, yang pada meninggal. Lah masih muda-muda banget. Ya, betul nggak? Betul. Lah iya makanya ayo kita sadar ya bahwa Nabi Siti Hajar keluarga Nabi Ibrahim nih istrinya itu ditinggal di lembah. Kayak ibu ditinggal sama suami dalam rumah sendirian, beras kagak ada, duit nggak ada, Indomie nggak ada, listrik udah bunyi. Kira-kira ibu sabar doa sama Allah apa ibu teriak? Ayo kita belajar nih bu. Itu contoh bu, Siti Hajar perempuan. Siti Hajar nggak teriak bu. Siti Hajar cuma mondar mandir bergerak. Lah iya Bukit Sofa Marwah akhirnya muncul air Zam-Zam. Kemudian ketika Nabi Ismail dari bayi, kemudian banyak dah orang karena muncul air Zam-Zam. Akhirnya ke situ kumpul-kumpul, jadilah sekarang kota Mekah. Lah iya kemudian Nabi Ismail ketika udah besar, palama balago ma'ausa'ya. Kemudian ini ketika anak udah lagi cakep-cakepnya, lagi boto-botonya, ada usia 8 tahun, 12 tahun, ada yang bilang udah 15 tahun. Kemudian turun tuh perintah, Nabi Ibrahim tunain ajar lu. Dulu lu ngomong ketika lu berkorban, Allah minta punya anak, korbanin, potong. Makanya itu hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah Nabi Ibrahim dapat mimpi. Ibu kalau dapat mimpi itu ada tanda bu, jangan cerita sama sembarangan orang. Iya kadang-kadang nanya sama temen, malam gue mimpi digigit ular, apa artinya dia? Hati-hati bu, mimpi itu khobar bu dari Allah. Jangan sembarangan cerita. Nabi Yusuf itu bisa nafsirin mimpi.
Ibu hati-hati jangan sembarangan. Itu kadang-kadang pesan buat kita dari Allah. Hati-hati, warning. Cuman kadang-kadang kita kagak ngeh, nggak bisa baca, belum tahu ilmunya. Makanya hidup kudu punya guru. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, sehebat-hebatnya guru johir itu apa bu? Leher ke atas tuh. Itu guru johir. Matematika, fisika tuh guru johir. Yang ngajarin nih pala kita nih otak ngumpul. Tapi kata beliau Imam Abu Yazid Al-Bustami, sehebat-hebatnya guru johir kudu satu punya guru batin yang didik rohani kita, hati kita. Hati kita siapa yang didik nih? Kalau kita kagak punya, lu udah. Orang yang kagak punya guru, hatinya siapa gurunya? Setan. Makanya ngerasa paling benar. Apa lu? Gue yang ustazah. Lu kan bukan ustazah lu mah. Cewek lu. Makanya datang ngaji. Orang suruh datang ngaji aja. Lebihnya kagak mikir. Lu introspeksi dong. Apa orang kagak mau datang ngaji? Iya lu jahat, lu pelit, lu ngatain orang, mulut lu kadang lemex. Ayo. Lah kan begitu ya? Enggak ada akhlaknya. Lah iya, harusnya sebagai guru juga introspeksi. Kenapa orang kagak mau? Kenapa orang menjauh? Berarti ada sesuatu yang orang kagak suka. Ya, makanya Bu tadi ketika ibu dalam posisi benar, ibu punya hak nasehatin orang. Ketika ibu punya memang kita nih di hati kita udah tahu salah. Emang kita banyak dosa, emang kita tukang bohong, ya kita dengerin orang. Jangan emang tukang bohong kita dengerin. Iya kadang-kadang nih, saya pernah nengokin orang sakit. Kata dia apa? Emang saya makan tukang ya ngopi lah, merokok. Emaknya Awan tahu dah, Kang Ranto tahu. Itu kadang-kadang kita nengokin sakit, apa bahasa orang yang sakit bu? Ente berhenti rokok, berhenti ngopi, katanya ntar sakit kayak saya. Nah, ngapain mikirin saya? Lu aja biar sehat. Jadi gua lu datang gua mah sehat. Bener gak? Lah itu bu, kadang-kadang nih kita di Indonesia begitu. Yang sakit ngomong megang mic, ngajarin kita. Akhirnya kita di semua pada sakit. Orang dengerin orang sakit. Ya, jangan ini. Kita dengerin dia. Akhirnya kita ngikut sakit. Orang yang ngomong sakit. Yang nasehatin orang sakit. Kita biar sehat, yang nasehatin orang sehat. Makanya kalau di Malaysia tuh bukan rumah sakit bu, rumah sehat. Kita di Indonesia rumah sakit. Makanya isinya orang sakit mulu. Kadang-kadang betah dari rumah sakit bisa sebulan 2 bulan. Lah iya kadang mau pulang udah bayar juta-jutaan pakai izin. Udah kita bayar ya. Kalau nginep mah terserah kita ya. Mau pulang aja. Lu bayar. Lu pakai izin tanda tangan dulu, pakai ini dulu. Ribet banget ya. Itulah Indonesia. Ayo makanya sadar nih Bu. Ya pelajaran dari Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Yang besok kita akan lebaran nih Idul Adha. Hari Tarwiyah itu Nabi Ibrahim dapat perintah lewat mimpi bahwa Nabi Ibrahim suruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim pertama tuh kenapa di situ Tarwiyah, Tarowa tuh mikir ini perintah siapa? Dari Allah apa dari setan? Kemudian Nabi Ibrahim kalau dari Allah, ilah apa Allah nyuruh motong anak lagi ganteng-ganteng, lagi cakep-cakepnya, lagi resep-resep, aku disuruh potong. Tega amat Tuhan. Begitu ya cara kita nih. Iya ini mas saya aja yang ngomong begini. Iya biar ibu bisa ngebayangin nih. Nah kemudian Nabi Ibrahim kalau emang dari setan, ya bisa jadi ini dari setan mas saya suruh motong orang. Karena ingat bu zaman Nabi Ibrahim itu tumbal banyak bu. Itu dulu kalau kagak hujan-hujan itu numbal. Manusia dipotong, diceburin ke laut, dilemparin. Itu zaman itu. Makanya ketika Nabi Ibrahim dapat perintah ngorbanin Nabi Ismail, ingat zaman itu motong orang, bunuh orang buat tumbal, nyari ridho Tuhan itu udah biasa. Makanya ada perintah Nabi Ibrahim motong Nabi Ismail buat ngapus itu bu. Kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah motong hari kedua tuh hari Tarwiyah.
kemudian mimpi lagi malam kedua, yang jelas banget mimpinya, dantak banget tuh mimpinya, benar bahwa ini perintah Allah. Kemudian besoknya hari nahar yang nanti kita Idul Adha, itu kemudian Nabi Ibrahim nunain perintah Allah, kata disebutnya hari Arafah. Arafah itu tahu. Makanya kalau orang pergi haji itu wukuf di padang Arafah, itu merenung, Bu. Banyak orang tuh pada putih-putih bikin tenda. Kalau yang kaya mah pakai AC. Lah iya, yang apa yang ONH plus itu. Lah iya, kalau yang reguler ya biasa dah tendanya. Lah iya kayak pasar malam. Lah iya gitu bedanya. Cuman tetap di situ perenungan. Nabi Ibrahim merenung. Ini kita makanya, Bu, kata Nabi nih dalam hadisnya, tafakkaru sa'atan. Ibu merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kadang ibu nih, kita jarang merenung, kita dangak mulu. Nunduk, Bu, gini. Ya Allah, saya udah kesini, bagaimana ini? Akhirnya ibu tahu jalannya kemana. Ibu tahu teman ibu siapa, saudara ibu siapa, yang ingat sama ibu siapa, yang baik sama ibu siapa. Jangan kita kagak kita baik buat kita nolongin dia, belain dia, muji-muji dia, posting dia, naruh di status WA foto dia mulu. Dia kagak pernah majang ibu, gak pernah bantu ibu, gak pernah puji ibu, ya. Betul apa kagak? Bener gak? Ya, itu mah ibu dikecelain. Ya, makanya ayo ibu sadar. Ya, kita hidup nih di dunia cuma sebentar. Cuman makanya cari saudara di dunia. Kemudian cari ridho orang tua. Kemudian cari wasilah, guru, cari orang soleh. Makanya tuh, Bu, dalam sholat, assalamu alaika, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Assalamu alaika, itu domirnya ka. Ka itu anta, kamu. Nih, di depan kamu. Ini ada pada depan kamu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Nabi Muhammad ketika ibu sholat at-tahiyat, tuh Nabi Muhammad ada depan kita. Kita ngelihat apa kagak? Ngapa? Lah ini hati kita kotor, hati kita mati, hati kita sakit, hati kita gelap, nggak bakal bisa ngelihat. Makanya, Bu, dalam Quran ada ayat wala talbisul haqqo bil batil, nggak akan ketemu yang benar sama yang bohong, nggak ketemu. Ibu benar nih, ngumpul sama tukang bohong. Udah, apa kata tukang bohong? Jangan ajak dia mah benar. Kita kan bohong semua. Iya, ada dia mentar rese, tapi jadi ketahuan. Jangan ajak dia, sudah. Kenapa? Itu Allah bilang dalam Quran wala talbisul haqqo bil batil, nggak akan ngumpul yang benar sama yang bohong, nggak akan ngumpul. Yang hak sama yang batil nggak ada yang ngumpul. Makanya ketika ibu benar, ibu jujur, ibu lillahi ta'ala karena Allah, ibu nyari ridho Rasulullah, ngikutin Nabi Muhammad bagaimana kehidupannya, ngikutin orang tua kita yang baik-baik, yang soleh-soleh, guru-guru kita yang soleh-soleh. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hamba-hamba yang soleh kita ikutin. Jangan kita udah badar emang udah bohong mulu ya, yang kita ikutin orang brengsek. Ingat, Bu, di Quran tuh ada Fir'aun. Ntar pengikut Fir'aun itu diceburin ke dalam neraka. Dalam perjalanan ke neraka itu dia kongko berdua. Apa kata pengikutnya Fir'aun? Gara-gara lu sih ngaku Tuhan, kita diceburin ke neraka. Apa jawab Fir'aun? Siapa suruh lu ngikutin gua? Ya udah, kita nyebur bareng-bareng, jangan pakai marah. Lu sih ngikutin gua. Ya udah, kita nyebur, ya udah nyebur bareng-bareng. Tuh, Bu, makanya hati-hati ibu ngikut. Ya, nih, Bu, cinta itu nggak pernah salah. Saya tadi bikin status gitu. Cinta nggak pernah salah. Yang salah apa? Ibu salah demen, ibu salah cinta. Dia orang kagak demen ibu cintain. Dia kagak demen sama ibu. Ibu lagi demen dewek-dewek, berarti kan cinta bertepuk. Udah itu. Bener gak? Lah kita lagi demen sama dia, nyebut dia.
Yang ngikutin dia kemana-mana, ngegrender dia, dia, foto sama dia, majang dia, dia. Lah itu, ayo ibu sadar, kata Nabi, almar'u ala man ahab. Sesuatu itu dikumpulin sama yang kita cintain. Ibu demennya sama siapa? Makanya kata Nabi dulu ketika Nabi khutbah, ya, kemudian ada orang Arab Badui, kemudian dia nanya nih, ya Rasul, ketika Nabi Muhammad ketika beliau pengen wafat, itu Nabi dakwahnya, ceritanya, ceramahnya, khutbahnya tentang hari kiamat. Kemudian nih nih orang Arab Badui, orang kampung udik dah, emang kagak ngerti tata krama. Itu angkat tangan loh, orang lagi kumpul begini dia ngangkat tangan, nanya dong, gitu. Lihat orang norak amat, siapa sih itu dia? Gitu cara kita. Lah iya, orang Nabi lagi ceramah, lagi khutbah, dia lagi ngangkat tangan. Siapa sih itu dia? Gitu. Kemudian dia ngomong nih orang, jujur nih orang langsung, ya Rasul, ngapa cerita hari kiamat sih? Ngeri gua. Hari kiamat jangan cerita itu apa? Cerita yang lain aja. Kemudian Nabi bilang, Bu, begini. Seandainya besok hari kiamat, yang lu siapin apa? Kemudian nih orang ngomong, ya kagak ya Nabi, sholat saya ya begitu, kadang ingat, kadang kagak. Sedekah saya begitu, kadang lagi dapat duit ya saya bagi lah, emang lagi kagak gablek ya bagaimana bagi. Lah itu terus ya itu, kadang-kadang gue baik, kadang-kadang gue bohong. Gitu. Terus kata Nabi gimana? Lah susah lo dapat ridho Allah, lo pengen masuk surga, susah. Terus nih orang ngomong, Bu, kata nih orang begini, ya Rasul, tapi walaupun amal saya sedikit, amal saya banyak kekurangan, saya cuma punya satu ya Rasul. Apaan? Saya demen banget sama lu. Pokoknya semua perilaku lu, ajaran lu, gue demen, gue suka, gue ngeliat lu, gue demen, gue suka. Kemudian Nabi bilang apa? Sabdanya, almar'u ala man ahab. Sesuatu itu akan dikumpulin bersama yang dicintainya. Bu, kita emang banyak dosa, kita emang kotor, kita emang ya masih ya tukang bohong dah. Lah iya, masih goroh mulu, kadang mulut apa? Iya, hati mah apa? Kan munafik gitu ya. Iya, ngomong nyembah Allah, hati mah duit. Ya jujur aja udah. Lah iya ngaku, emang apa sih ngaku? Iya kadang-kadang Bu, dirinya aja dibohongin, apalagi orang lain. Lah iya kita ngaku sama diri kita dulu. Kemudian ketika kita udah ngaku sama diri kita, Nabi bilang begitu, almar'u ala man ahab. Kamu akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Ketika cinta kita sama orang benar, sama orang soleh, sama orang-orang baik, kita akan dikumpulin sama mereka. Amin. Ketika cinta kita salah, orang tersesat, orang kagak bener, orang kagak beres, kita puji-puji, kita ikutin. Ini yang akhirnya kita jadi susah, kita jadi sengsara. Di sono gak ngumpul sama dia. Kenapa? Salah cinta, salah ngikut, ya salah hati. Ya kalau udah salah hati, Bu, ibu salah hati, naruh hati sama dia. Iya, dia kita taruh hati sama dia, hati kita dibuang. Kira-kira bagaimana? Kan kagak ketemu. Lah kagak enak, ujung-ujungnya kan ibu yang naruh hati apa? Jadi makan hati kan? Ya enak makan hati. Ya sehari 2 hari, ya setahun sebulan, bertahun-tahun tuh. Orang-orang dari lebaran sampai lebaran itu masih gedeg aja. Kenapa? Makan hati. Betul. Lah iya, makanya Bu, tuh Siti Hajar ngajarin tuh perempuan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh ngajarin. Ketika udah dapat perintah Allah, dia tunain, bagian dipotong gak apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim juga dia ngelawan bapaknya, kemudian dia nyampein Islam, ya ajaran Allah, kemudian ngajarin anaknya, bininya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh ada suri tauladan dalam keluarga Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beserta dia. Ini pelajaran buat kita. Malam hari ini kita ngaji, ya kita kumpul. Ingat Nabi Allah Ibrahim, ingat Siti Hajar, ingat Nabi Ismail. Bagaimana perjuangannya, bagaimana pengorbanannya. Kita sekarang nih hidup di dunia, ya yang kita lakuin apa?
Kita punya rasa cinta sama Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah, kemudian Nabi Ismail. Kita ingat sama beliau, izin Allah. Kita ingat dengan wasilah sholawat Rasulullah. Kemudian ada Siti Aisyah, kemudian Siti Khadijah. Kita ingat bagaimana perjuangannya buat besarin Islam, Bu. Ya, hartanya sampai habis. Siti Khadijah itu, Bu, meninggal apa pakai sorban Nabi. Hartanya ludes buat perjuangan Islam. Kita kadang-kadang buat Islam ini ya itu apa? Kadang kita itu dibohongin sama orang. Ya, duit kita banyak sebenarnya, Bu. Ya, ada musola, ada masjid, dikumpulin aja. Lah kebeli itu ambulan, nggak perlu minta-minta. Iya, nggak perlu beras. Iya, dibagi-bagiin lagi dari kita buat kita. Kan kadang-kadang kagak, dari kita buat saya. Dikantongi loh dia gadok. Lah dia rumahnya makin gede aja, motor baru lagi. Ini siapa? Lah itu, hati-hati. Makanya masjid kita, Bu, kalau kata guru saya nih, ini ngomong pahit, pedes, tapi kenyataan kita, realita. Masjid kita, ya, musola kita, itu isinya, jujur aja, kayak apa? Kayak angkot, tahu angkot? Angkot, tahu angkot? Dulu zaman kita di sini Jatipiring ada K26 tuh, turun Sumber Harta kan ya. Nah, iya itu kan ada yang turun di Caman, ada yang turun Sumber Harta, ada yang turun di Jaipongan, ada yang turun dalam satu angkot ngumpul banyak, penuh tuh angkot, kenal. Ibu di masjid begitu, Bu, di musola begitu. Makanya nih Ibu kumpul di pengajian nih kita jamaah kenal, Bu, tahu ceritanya. Jadi kalau ada yang bantah, ada yang cerita jelek tentang teman kita bisa belain. Iya, jangan romana teman kita jelek. Hah? Aja anu bukan? Iya kali. Wah, emang begitu. Wah, ditabain, dibakar. Apalagi orang udah meninggal, naudzubillah, jangan ape. Kita kudu kenal sama saudara kita. Iya, tahu ceritanya. Jangan dengar, kadang-kadang kita lebih percaya, Bu, nih. Makanya mata sama telinga nih pintunya hati, Bu. Yang Ibu dengar siapa? Setan apa orang tuh yang ngomong? Kadang-kadang setan mulu yang ngomong. Iya, lu jangan main sama dia. Jahat gitu. Padahal kita mau baik ya, Bu ya. Dan iya, kenapa? Dia ngomong nih setan. Sama kadang mata kita juga ketipu. No, dia no, lagi ngapain no. Mata kita ketipu. Kemudian dapat omongan setan masuk ke hati kita. Kita jadi ngikut, jadi setan. Ini hati-hati, Bu. Nih, Ibu pulang sadar. Kalau emang Ibu lagi susah, lagi ribet, lagi banyak penyakit, badan Ibu pada pegel, pulang ke rumah. Nah, ini saya serius ngomong nih, nggak bercanda. Ibu pulang ke rumah, Ibu mandi, taubat. Enteng, Bu, badan. Sholat taubat 2 rakaat. Udah, enteng adem tuh badan. Ntar hati Ibu terang. Kalau kagak itu, Bu, growot mulu mati. Bah. Makanya orang nih, Bu, kalau kata guru saya, orang yang kagak mau dengerin nasihat, iya, orang yang kagak mau dengerin nasihat, itu hatinya mati. Kenapa? Jarang nangis. Orang kalau jarang nangis, ya nangisnya bukan karena kagak punya duit, bukan disakitin suami, bukan. Nangisnya karena dosa. Ingat dosa kita. Dosa dulu lupa sama orang tua, dosa dulu kita pernah ngelakuin apa, kita udah lupa. Dulu kita pernah nyolong mangga, nyolong rambutan, kita ngaku nih, ya Allah ini di perut saya ada makanan haram, ampunin. Kemudian kita keluar air mata, nangis, sedih. Itu, Bu, bikin hati Ibu lembut. Ngapa hati kita keras? Itu kagak pernah nangis. Nangisnya kalau kagak punya beras, kagak punya duit baru nangis. Lah iya, ditinggal sama suami nangis. Tega banget bang. Gila, laki pergi nangis, nyari laki banyak loh di simpang Ibu. Betul gak? Lah iya, kadang, Bu, Ibu kagak kenal sama Allah, nggak kenal sama Rasulullah, Ibu biasa aja. Iya, makanya kita taubat, udah ngaku, ya Allah saya banyak dosa, tangan saya, mulut saya, lisan saya, kuping saya, mata saya, kaki saya nih melangkah yang kagak baik, ampunin. Dulu saya banyak dosa, sekarang saya udah tua, ampunin ya Allah, saya taubat. Kemudian besok Ibu lupa dosa lagi lah, taubat lagi, emang apa sih? Boleh nggak? Boleh. Ibu kan nyuci begitu ya. Ibu jujur aja di rumah cucian pada numpuk kan, masih belum dicuci kan? Kan gitu.
Lah iya kadang kan begitu, emang dipakai tiap hari baju. Lah iya ntar kotor dicuci lagi, kotor sama badan kita pakai tiap hari. Ntar bener, ntar bohong, kita ngaku lagi, kita cuci lagi, kita tobat lagi. Lah itu istighfar. Astagfirullah, ampunin saya ya Allah, Nahrawi banyak dosa. Itu adem Bu. Kalau kagak ngaku mah enggak, gue paling bener, gue paling suci. Itu kupingnya udah budak. Makanya bahasa Quran itu ntar sumum, bukmun, umyun. Kupingnya budak, matanya buta, mulutnya bisu. Nah itu makanya naudzubillah, ayo kita hidupin hati kita lewat jalannya apa? Kita taubat, minta ampun sama Allah. Kalau udah minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah dulu Bu. Itu nyimpen di sini, download, kita download. Kalau kayak handphone download, Ibu download dulu. Iya, misalnya laki marah nih, dasar bini setan, gitu kan. Laki kalau yang kagak belajar agama kan begitu ya. Suami yang kagak ngaji ini mah, dasar lu bini setan. Ibu astagfirullah, astagfirullah. Langsung ngomong Ibu, ya Allah celaka amat saya jadi bininya setan. Kan berbalik itu Bu ya, setannya dia. Lah iya celaka amat saya ya Allah jadi bininya setan. Gitu ya. Lah iya setannya dia. Lah iya makanya Bu ketika kita ngucap astagfirullah, astagfirullah ya Allah saya banyak dosa. Itu download dulu astagfirullah. Download 3 kali Bu, adem. Kemudian baru astagfirullahalazim itu naik ke langit Bu, kecatat sama malaikat. Yang penting roh Ibu dulu biar bersih. Bagaimana bersihin? Lah itu istighfar. Astagfirullah. Ibu sholat taubat 2 rakaat, udah minta ampun sama Allah. Kemudian salah lagi lah, minta ampun lagi. Sholat apa? Salah lagi, minta ampun lagi. Yang jadi soal kita kagak pernah minta ampun, kagak pernah istighfar, nggak pernah taubat. Tadi nih ngaji jujur aja pada istighfar kan? Ya tahlil astagfirullahalazim. Sedih apa enggak hati Ibu? Ingat gak sama Allah? Ingat gak sama dosa? Lah jujur, jangan bohong. Mulut nih kadang-kadang mulut nih tukang bohong Bu. Mulut nih yang ngomong iya ingat ya Allah, ingat iya. Hatinya ya dari mana? Nah itu. Ini yang hati, makanya Allah lihat hati kita, hati lu bagaimana ke gua. Kalau lu ingat gua, hati lu tenang. Kenapa hati kita gelisah? Agak tenang, jujur aja. Hati kita gelisah, agak tenang, nggak bakalan tenang Bu. Ada orang punya duit 100 juta, agak tenang. Ada orang punya duit 10.000, tenang. Ada nggak? Ada. Apalagi ibu punya duit 100 juta, tenang. Alhamdulillah. Nah itu minta sama Allah, jangan takut. Ya, nih Bu, nih ke depan nih Bu Karang, jujur aja nih. Nih saya pesan terakhir udah 9 dah. Saya tahu udah pada ngantuk, udah pada pegal. Blonjor aja nggak apa-apa. Jadi rasain blonjor aja, emang kaki pegal kan nggak apa. Ya, nih Bu, nih ke depan kita Bu 2025, nih Indonesia jujur, nih kita negara kita inflasi nih Bu. Ini bakal inflasi nih. Duit kita 100.000, sekarang 100.000 buat belanja Ibu sehari-hari dapat apa? Jujur. Gas, minyak, ayo beras. Dapat apa? Makanya Bu ke depan kalau orang yang di hatinya nggak ingat sama Allah, nggak ingat sama Tuhan, oleh Ibu. Ujung-ujungnya Bu hati-hati. Di Jati Makmur nih, semalam apa kemarin malam tuh terjadi pembunuhan Bu, hati-hati. Ntar orang banyak yang ngakal. Iya, ujung-ujungnya itu. Nauzubillah, jangan sampai kampung kita ada maling, ada rampok, nauzubillah. Iya, hati-hati Bu. Orang ntar pada gelap, itu akhirnya dia nyari jalan cepat, ya udah nyolong rumah orang. Hati-hati kita, makanya sadar. Nih ke depan Bu, nih duit kita udah gak ada harganya nih. Makanya ke depan kalau kita Ibu yakin sama Allah, minta ampun sama Allah, ingat bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah lagi punya duit. Nabi Muhammad makan nikmatin, lagi kagak ada ya udah sabar. Kadang lagi punya duit iya seneng, kagak punya ngomel. Betul nggak? Lah iya lagi punya banyak lupa, lagi kagak punya ngomel.
Nabi bagaimana kehidupannya? Lagi ada nikmatin, lagi kagak ada ya udah puasa. Makanya bersyukur ibu masih hidup, alhamdulillah masih napas bu. Kaki ibu masih sehat bisa jalan. Kalau ibu udah sakit, bagaimana? Ibu beli kaki di mana? Beli tangan di mana? Beli mata di mana nih? Beli kuping kalau udah budek di mana? Ayo, bisa tukar tambah di counter. Emang handphone? Kagak. Ini semua karunia dari Allah, kita syukurin, alhamdulillah. Yang mahal bu bukan iPhone, bukan handphone yang mahal itu kuping ibu. Sekarang ibu iPhone 15, 17, kuping ibu budek. Halo, budek lu ya. Lah iya, handphone iPhone budek, mahalan kuping kita bu. Ini produk dari Allah, makanya ayo sadar. Ini ke depan bu, hati-hati kita. Ya, kalau kita ingat sama Allah, hidup kita izin Allah tenang, berkah. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya lupa Rasulullah, lupa orang soleh, ya itu hati kita gelisah, kagak tenang. Rumah akhirnya isinya maling. Ya itu nauzubillah. Makanya ya bu, kita harus sadar bu. Kadang-kadang gini bu, nih terakhir juga. Kadang-kadang banyak yang framing juga bu. Kadang begini, ibu lagi susah, dagang lagi sepi, tahu-tahu tiba-tiba ada temen yang ngajarin, no kesono no. Emang lagi puyeng dikasih amalan. Baca ini 1000 kali, baca ini 500 kali, baca ini. Lah emang ibu lagi puyeng suruh baca bacaan. Betul nggak? Itu yang kadang-kadang yang salah. Quran bu simple, Islam mah. Emang kita banyak salah, kita ngeruwet, hati kita gelisah. Udah pulang mandi tobat, kelar. Kadang-kadang kita, soalnya ada orang pintar. Wah, kemarin kan rame tuh di Bekasi tuh. Di sono di ujung aspal no, arah mau Keranggan. Rame tuh. Ibu-ibu datang pada pengobatan alternatif begitu, akhirnya apa? Lah itu rame, buka aja ada. Oke, nauzubillah, hati-hati. Iya, karena ibu terlalu percaya, yakin sama dia, akhirnya ibu dibohongin. Ada keluar duit ini, terus ibu kena hipnotis. Ibu hati-hati, bu. Nih, saya diajarin sama guru, perempuan nih antara ini nih buat perempuan ya. Nih antara hidung apa ke bawah nih. Itu kalau ada laki-laki yang bukan muhrim, itu ngelihat ibu lama, hati-hati, ibu langsung melengos. Makanya ada Islam ada syariat pakai niqab tuh. Karena di sini bu, kalau orang yang ngerti itu bisa dihipnotis ibu. Hati-hati ibu. Iya, makanya kalau sekarang kita, ibu kalau naik motor pakai masker aja. Yang kedua, kenapa Islam ngelarang salaman sama yang bukan muhrim? Ini di tangan ibu perempuan tuh ada tombol. Itu kalau dipegang, tak ibu kena. Hati-hati. Jangan sembarangan tuh, makanya salaman sama laki-laki, kondangan nggak apa-apa ini. Enggak, itu kalau orang yang jahat, hati-hati ibu. Toto ibu lupa aja. Iya, motor dipinjem, udah kayak orang hilang lagi, bego aja di pojok. Hati-hati bu. Lah di era kita jangan tertipu sama penampilan. Pakai udang-udang soleh, ternyata bohong, hati-hati. Ya, makanya ayo kita cerdas. Kalau orang nggak kenal, ngajakin megang tangan ibu, jangan dikasih. Kemudian orang gak kenal juga sama, ngeliatin aja, udah ibu melengos pergi, atau pakai masker tutup, hati-hati. Nih wilayah sini, hati-hati. Saya nggak ngajarin yang lain, itu saya diingetin sama guru saya. Ya kalau nih megang bu, klik, udah ntar ibu kena, hati-hati makanya. Ya, nih tiap sesuatu ada kuncinya. Ibu pengen kenal sama Allah. Pintunya lewat Nabi Muhammad. Kuncinya lewat mana? Tiap sesuatu ada kuncinya. Pintu ada kuncinya. Handphone ada kuncinya. Motor ada kuncinya. Ibu kuncinya kagak tahu, kagak bakal terbuka. Makanya kita pengen nyembah Allah, sholat ibu jungkir balik, kagak bakal ketemu sama Tuhan. Karena cuma teori doang, kagak dipraktekin. Sampai kapan juga kagak bakal ingat Allah. Ibu sholat, ayo ruku begini, bacaan Fatihah, apa kagak niatnya, usolli. Sampai kapan kagak ketemu Tuhan?
Kenapa? Ketemu Tuhan itu Bu, ketika kita nih hati kita disakitin, kita ditipu, kita susah, dewek-dewek dalam rumah di pojokan, kita ngerasa nggak punya saudara, sendirian. Baru kita ingat Tuhan. Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Saya punya Allah, Allah nolong saya. Astagfirullah, ampunin saya ya Allah. Selama ini saya lupa sama kamu. Astagfirullah. Adem Bu. Ngapa jadi diem begini? Udah, ini saya udah haus banget tuh. Sampai minum belum minum itu. Ya udah, kita baca Fatihah ya. Nih malam hari ini kita ingat nih bulan Zulhijjah, bulan haji, kemudian bulannya Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail. Yang mampu berkorban silakan. Kalau jamaah mau patungan berkorban silakan. Jangan maksain. Karena ayat Quran la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Patungan silakan. Tapi kalau udah maksa-maksa orang nggak boleh. Ya silakan. Yang punya kelebihan pengen niat korban silakan. Ya, sekarang ibu belum mampu, niatin aja. Saya ada duit ya Allah, bisnis saya tembus, saya pengen berkorban besok kambing atu. Niat boleh nggak? Dapat pahala nggak? Dapat, walaupun besok kagak dapat duit, akhirnya kagak berkorban. Lah kagak apa-apa. Tetap ibu dapat pahala. Yang jadi soal udah kagak niat, ya kagak dapat pahala. Ya, makanya niat aja boleh. Niat kalau emang kita ada rezeki, Allah titipin rezeki buat kita akan berkorban. Kalau emang nggak ada, ya udah. Berarti bukan wasilah kita, wasilah yang lain. Yang jelas kita besok hari raya korban kita makan daging. Betul nggak? Nah iya, amin. Iya, udah kenyang. Ya, kita ngerasain bahwa wasilah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah dan keluarganya, kita malam hari ini kumpul, kita dapat pelajaran suri tauladan dari beliau. Mudah-mudahan kita pun termasuk umatnya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun dapat ampunan Allah, dapat ridha Allah, dan kita besok dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami arwah hadirun, jami arwah muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, binyati siha salama afiyah barakah sa'ada rizki jannah syifaan min kulli da'in ala jasadihim wa ruhihim seulilalahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Majlis Jamiatul Ummahat, malam hari ini saya atas nama pribadi Nahrawi mohon maaf. Kalian doa ya, ntar Ustaz Imran. Mohon maaf ya Bu, ibu kan pada punya anak, pada pesantren, pada soleh ya, pada bisa tibang ngomong. Sekarang Bu udah zaman handphone, tibang ceramah ngikutin dia suruh ngapalin. Bisa nggak ceramah? Bisa. Belajar pakai teks, ngapalin, ngomong pakai mic bisa nggak? Bisa ibu tes pidato, bisa nggak? Ibu kan udah punya anak, ayo kita latih anak-anak kita. Ya ada Mas Awan loh, ada siapa, tampilin Bu. Nah, iya kita kadang-kadang jangan orang mana-mana yang udah viral di mana-mana kita undang kemari, kan mahal. Bener nggak? Lah saya nih Nahrawi Bu, Nahrawi yang potongan kayak gini Bu, jujur aja. Saya ngisi di RSUD Pasar Minggu Bu, Fatmawati loh, Kebayoran. Itu saya dikasih hadiah itu 4 juta. Kemarin saya ngisi di SMK 17 tuh bulan Maulid. Ya ini bukan lagi sombong, bukan tahadus binikmah. Saya alhamdulillah saya bisa apa sih? Kemudian di SMK 17 tanya aja Awan Ustaz Imran. Ada proposalnya loh, saya ceramah, pulang ceramah suruh tanda tangan. Iya, sampai kayak terima gaji PNS. Ya itu dikasih 3 juta berapa? 300 apa? Ya alhamdulillah saya nggak pernah minta ya.
Tapi Allah kasih tuh Bu, kalau kita yakin mah begitu. Lah iya, justru yang minta-minta besok hari kiamat tuh dibangkitin kagak punya muka. Ini jadi guru, yang ngajarin murid jangan suka minta-minta. Lah iya, kalau bisa bagi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya, urusan nanti murid tuh hadiah bagi kita itu mah alhamdulillah, kita nggak minta. Itu yang namanya berkah. Murid peduli, rela sama kita. Kalau kita minta, enggak. Ya makanya sadar Bu. Ayo, kita Bu, ibu punya anak, punya saudara nih sekitar wilayah sini. Ada Mas Awan, ada siapa lagi ibu punya di sini. Tampilin duduk di sini nih. Atau suruh megang mic begini ngomong, enak kagak? Ibu dengerin, ibu videoin tuh buat status WA semenit atau 2 menit ya. Kan begitu lah, ibu viralin, ntar kampung kita viral Bu, alhamdulillah. Viralnya baik ya, jangan viralnya geng motor, viralnya perampokan, viralnya yang berantem laki bini. Wow, naudzubillah, jelek banget itu kampung kita kalau isinya begitu. Iya, yang jelek-jeleknya udah Bu, ya jangan di share. Buat apa sih? Yang baik-baik kita share. Nih ngaji kita share, kita punya anak kita tampilin, kita share. Kemudian yang udah isi barang 5 menit atau 10 menit silakan. Kenapa? Kita bangga Bu, punya anak yang soleh. Akhirnya ntar kampung kita, wilayah kita, lingkaran kita nih kumpulan jadi orang soleh tadi. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail kumpul jadi kita, jadi keluarga soleh, keluarga berkah, kampung yang berkah. Amin. Dah, sekian kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk doa Ustadz Imran Rosadi. Dan saya ini perjaka Bu, belum nikah tuh. Ibu kalau bener ini. Iya, iya. Nah, ini apa abang sepupu saya. Kalau ibu ada yang lagi nyari, silakan coba aja tawarin. Beneran ini serius. Ya, silakan hubungin aja beliau atau orang. Iya ada. Kalau saya mau udah punya udah. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.